Mari kita lanjut part 3. Sesuai dengan apa yang banyak kawan-kawan minta, saya coba membahas mengenai potensi yang terjadi apabila seluruh sesar Lembang dengan panjang 29 km itu bergerak. Loh, kok masih potensi sih, Kak? Bukan fakta? Iya, ini adalah potensi. Kan gempanya juga masih belum kejadian. Di antara kalian apakah masih bingung apa yang disebut dengan potensi? Jika masih bingung, saya akan coba untuk memberikan analogi sederhana. Misalnya begini, si A adalah seorang anak yang pintar sehingga dia berpotensi menjadi juara kelas. Namun meskipun dia adalah seorang anak yang pintar, belum tentu juga bahwa dia akan benar-benar menjadi seorang juara kelas. Hanya saja, ketika kita menyebutkan bahwa dia pintar, pasti kita memiliki dasar-dasarnya. Sampai sini paham lah ya apa yang disebut dengan potensi? Kita lanjut ke pembahasan. Potensi apa yang sebenarnya akan terjadi jika sesar Lembang bergerak secara seluruhnya sepanjang 29 km? Potensi yang pertama, tentu saja akan terjadi gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 6,5 sampai dengan 7 yang goncangannya akan terasa hingga ke wilayah lain, bukan hanya di area yang dilalui oleh sesar Lembang saja. Besaran magnitudo ini diukur dengan metode Wells and Coppersmith. Taksiran magnitudo ini berhubungan dengan panjang sesar. Jadi jika sesarnya semakin panjang, maka akan semakin besar pula potensi magnitudo yang akan dihasilkan. Pada tanggal 26 November tahun 2015, BMKG pernah membuat skenario gempa bumi sesar Lembang dengan magnitudo 6,8 dan kedalaman 10 km dengan skala Mercalli terbesar adalah 7 dan 8. Skala Mercalli ini tidak ada hubungannya dengan magnitudo ya. Jadi skala Mercalli ini sering digunakan untuk mengukur kekuatan gempa bumi apabila di daerah tersebut tidak terdapat seismometer. Dan tentu saja dilihatnya berdasarkan tingkat kerusakan yang terjadi. Coba diperhatikan gambar berikut ini, silahkan dicek wilayah kamu termasuk ke dalam lingkaran yang mana, warna yang mana, dan skala Mercalli berapa. Jangan dulu merasa khawatir, karena ini masih analisa kasar. Dikutip dari website BMKG, berikut adalah patokan untuk skala Mercalli. Saya hanya mencantumkan 4 saja, sisanya silahkan kawan-kawan googling secara mandiri. Dan ini adalah sebaran titik-titik gempa yang sudah terdata di sepanjang area sesar Lembang. Yang perlu kawan-kawan ingat, besaran magnitudo yang disebutkan di atas adalah jika keseluruhan panjang sesar Lembang bergerak secara serentak. Sementara di penelitian Mudrik Daryono dikatakan bahwa sesar Lembang tersebut dibagi menjadi 6 segmen yang panjangnya bervariasi. Jadi jika satu segmen saja yang mengalami lepasan energi, maka besaran magnitudonya mungkin tidak akan mencapai 6,5 hingga 7. Namun, kita sudah mengetahui faktanya bahwa gempa dengan magnitudo 3,3 yang terjadi di Jambudipa saja, itu sudah bisa merusak lebih dari 300 rumah warga. Potensi yang kedua, berdasarkan penelitian geoteknologi LIPI, bila patahan Lembang retak secara mekanis, maka akan ada pergeseran vertikal sekitar 50 cm. Ibaratnya, jika rumah kamu persis berada di tengah jalur retakan patahan sesar Lembang, maka separuh rumah kamu akan naik 50 cm ketika gempa terjadi. Ini akan membuat konstruksi bangunan menjadi tidak stabil, terbelah, dan ambruk. Setidaknya itu yang disampaikan oleh Bapak Mudrik Rahmawan Daryono. Makanya di sepanjang jalur sesar itu sebaiknya tidak didirikan bangunan apapun. Dan hal ini sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat. Coba kita cek pasal 20 dan 21. Di pasal 20 ayat 1 dijelaskan bahwa sepanjang 250 koridor sesar Lembang dari kanan dan kirinya termasuk ke dalam zona L1 atau zona konservasi dan zona lindung utama. Di pasal 22 poin D, meminimalisasi risiko bencana dengan menolak permohonan perizinan baru untuk bangunan hunian di daerah rawan longsor, koridor alur sesar Lembang, dan letusan gunung api. Sementara untuk poin E, larangan mendirikan bangunan atau menambah kawasan terbangun. Dan yang terakhir adalah mengenai pengecualian. Pengecualian ini terdapat di poin H dan I. Untuk yang poin H, pengecualian untuk kegiatan yang mendukung fungsi kawasan, kepentingan khusus atau strategis negara, sarana dan prasarana vital pemerintah, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kawasan lindung atau kawasan konservasi atau kehutanan yang diperbolehkan. Poin I, KDB atau koefisien dasar bangunan, paling tinggi yang diperbolehkan untuk bangunan sebagaimana yang dimaksud pada huruf H adalah paling tinggi 10% dari luas lahan dengan ruang terbuka paling rendah 90% dari luas lahan setelah melalui kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan. Meskipun sudah ada peraturan, tapi kan seringkali peraturan berbeda dengan kenyataan hasil di lapangan ya. Asumsi positif saya sih begini, jadi pada saat melakukan pembangunan rumah, wisata, hotel, dan bangunan lain di daerah sesar Lembang, kajian serta peraturan ini belum ada. Karena kebijakan kawasan Bandung Utara yang mencakup 4 wilayah administratif yaitu Kabupaten Bandung Barat,
Kota Cimahi dan Kota Bandung itu baru ditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi di tahun 2016. Berdasarkan penelitian yang berjudul Pemetaan Sebaran Lahan Terbangun dalam Koridor 250 meter Sesar Lembang tahun 2021, hasilnya seperti ini. Poin pertama, batas koridor 250 meter Sesar Lembang terdapat 36 desa dan 1 kelurahan. Di antaranya terdapat di Kabupaten Bandung sebanyak 5 desa, 31 desa di Kabupaten Bandung Barat, dan 1 kelurahan di Kota Cimahi. Poin yang kedua, sebaran lahan terbangun yang berhasil dipetakan pada koridor 250 meter Sesar Lembang adalah sejumlah 17.645 unit. Poin yang ketiga, secara administratif, sebaran bangunan di koridor 250 meter Sesar Lembang yang berada di Kota Cimahi adalah sebanyak 23 unit, Kabupaten Bandung 50 unit, sedangkan di Kabupaten Bandung Barat sebanyak 17.572 unit. Poin yang keempat, bangunan yang berada di dalam koridor Sesar Lembang tersebar di 31 desa, yaitu 2 desa di Kabupaten Bandung, 20 desa di Kabupaten Bandung Barat, dan 1 kelurahan di Kota Cimahi. Poin yang kelima, jumlah bangunan terbanyak adalah di Desa Jambu Dipa, yaitu sebanyak 2.948 unit. Poin yang keenam, ada beberapa bangunan yang tepat persis berada di garis sesar Lembang. Berdasarkan hasil analisis geospasial, didapatkan jumlah bangunan yang berada tepat di atasnya adalah sebanyak 456 unit dengan total luas sebesar 7,32 hektar. Seluruh bangunan tersebut tersebar di Kabupaten Bandung Barat yang di dalamnya terdapat 4 kecamatan dan 19 desa. Kecamatan tersebut yaitu Cisarua, Lembang, Ngamprah, dan Parongpong. Mengapa kesimpulan penelitian tadi saya bacakan? Karena wilayah tersebut adalah wilayah ring 1 Sesar Lembang, di mana warga yang tinggal di dalam radius tersebut perlu waspada karena jika terjadi gempa yang sumbernya dari Sesar Lembang, maka getarannya akan dirasakan sangat kuat. Sebetulnya membuat bangunan dekat dengan area Sesar Lembang tentu diperbolehkan asalkan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan, baik itu berdasarkan zonasi maupun secara struktur bangunannya yang sebaiknya tahan gempa. Potensi yang ketiga, meskipun magnitudo gempanya sama, namun goncangan bisa bertambah besar di Kota Bandung. Mengapa? Nah, untuk pembahasan ini di part selanjutnya saja ya, karena durasinya sudah lebih dari 7 menit. Insya Allah tidak akan lama karena semua bahan dan skripnya sudah siap. Ditunggu ya. Thank you.